Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perjanjian dalam Hukum Perdata, yaitu kelompok 5. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian stay terus di channel YouTube kami. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian. Menurut Erwinono Proyodikoro menyebutkan sebagai berikut. Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Jadi maksudnya di sini adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dan mana salah satu pihak tersebut bisa menuntut, sedangkan pihak lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dan yang kedua, asas perjanjian. Asas perjanjian di situ ada 4. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, di mana bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang, asalkan perjanjian yang dibuat itu tidak dilanggar atau tidak bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, asas pelengkap adalah ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. 3. Asas konsensual, yaitu kesepakatan yang sudah dibuat atau kesepakatan yang bisa dibuat oleh jalur hukum atau bisa saja melalui kepercayaan. Yang keempat, asas obligator, dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik, yaitu bisa dikatakan bahwa apabila sudah terjadi serah terima, berarti itu sudah dikatakan dengan hak milik. Mungkin hanya ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, mengenai adanya kesepakatan ini diberi penjelasan dalam pasal 1321 KUHP Perdata, yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kehilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Bismillahirrahmanirrahim. Klasifikasi perjanjian. Menurut Handri Raharjo, perjanjian dibedakan menjadi 7. A. Perjanjian menurut sumber. 1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan. 2. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan adalah perjanjian yang berhubungan dengan peradilan hukum benda. B. Perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban para hak. 1. Perjanjian